Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jamhuri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan SMA Negeri 1 Gabus. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan judul Visi Guru Penggerak. Jadi untuk dapat mewujudkan visi sebuah sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan, dan pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Itu adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Menurut Copywriter dan Whitney tahun 2005. IA juga menggunakan prinsip utama psikologi positif, pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. IA dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga IA dapat berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Ya, berikutnya inquiry apresiatif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui tahapan bagja, jadi yang pertama adalah buat pertanyaan, jabarkan rencana, gali mimpi, ambil pelajaran, atur eksekusi. Sebelumnya saya ingin memaparkan visi saya. Visi saya terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi dan memiliki daya kreativitas tinggi. Prakarsa perubahannya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan memiliki daya kreativitas tinggi. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pada tahap ini, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset atau peluang yang dimiliki, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan dan mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Tindakannya, mencari instruktur pelatih yang berkompeten di bidangnya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mencari referensi mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa. Kemudian berperan serta dalam berbagai kompetisi. Komponen bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali sebuah kekuatan, aset, atau potensi peluang kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, kemudian menemukan inti positif.
Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data lewat diskusi kelompok, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Pertanyaannya, siapa yang sudah pernah memiliki pengalaman dalam mencetak prestasi dan kreativitas murid? Kedua, bagaimana mereka berhasil mencapai prestasi? Nah, daftar tindakan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mendatangkan narasumber tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membentuk prestasi dan meningkatkan kreativitas. Kemudian mencari profil orang, tokoh terkenal yang sudah pernah berprestasi. Menyiapkan metode, model, dan desain pembelajaran yang menarik dan nyaman untuk mendukung peningkatan kreativitas murid. Elemen bagja yang ketiga itu gali mimpi. Pada tahapan ini diharapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa aja. Pertanyaannya, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan, juga prestasi siswa yang sudah tercapai. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya kembangkan ketika siswa saya telah memiliki banyak prestasi dan kreatif. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, membuat data pengamatan dan perkembangan prestasi dan kreativitas yang dicapai murid. Kemudian menyelenggarakan bimbingan intensif kepada murid yang berprestasi dan membuat catatan usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan prestasi dan kreativitas murid. Elemen bagja yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pada tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, bagaimana mengukur kemajuan tingkat prestasi dan kreativitas peserta didik? Apa langkah terobosan untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas murid? Apa langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas murid? Tindakannya membuat daftar pertanyaan, minat, dan bakat murid. Kemudian membuat lembar asesmen minat dan bakat murid. Kemudian elemen bagja yang terakhir, atur eksekusi. Pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tindakan di tahap ini juga dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Contoh protokol atau budaya belajar.
Pertanyaan pada tahap ini, siapa aja yang diajak untuk meningkatkan prestasi dan daya kreativitas murid? Dan siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau dalam pelaksanaan pengembangan prestasi dan daya kreativitas murid? Daftar tindakan penyelidikannya. 1. Menyusun tim pembinaan prestasi dan daya kreativitas murid. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru yang telah berpengalaman dalam mencetak dan mengembangkan daya kreativitas murid untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembinaan prestasi dan daya kreativitas murid pada setiap 1 bulan sekali. Dan demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual 13A6 tentang visi guru penggerak. Jadilah guru yang memiliki visi yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi perubahan pada sekolah kita. Guru hebat, Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.